Tiga hal itu kompleks sudah lengkap membuat kalian tidak bisa melakukan pukulan yang sempurna. Jadi kalian harus bisa mengerti, meskipun kalian mempunyai kekuatan. Kemudian kedua, memanfaatkan otot yang kalian punya itu dengan salah. Telapak hitam nih, ini harus menghadap ke atas. Badminton itu cara memegang raket apapun itu boleh. Ada istilahnya American grip, ada England grip, ada bevel grip, dan seterusnya. Tidak ada yang salah, tetapi meskipun kalian sudah berlatih sesuai anjuran saya, misalnya latihan genggaman, ya, kemudian latihan brace, kemudian latihan forearm, kalian kuat, cara mempunyai suatu keluhan, yakni kenapa pukulan saya tidak bisa keras. Saya akan tunjukkan kenapa pukulan kalian tidak bisa keras. Kalau kalian mendengarkan secara detail dari awal sampai akhir ini, maka saya yakin kalian akan mengerti kesalahan yang kalian lakukan selama ini, sehingga kalian tidak bisa melakukan teknik badminton yang bagus, khususnya teknik. Halo para pemain badminton dimanapun kalian berada, para pemain otodidak, para pelatih maupun atlet yang saat ini aktif di sebuah klub, khususnya bagi kalian yang mencintai badminton channel PB Kusuma Tangkas. Jumpa lagi dengan saya, Kepala Pelatih PB Kusuma Tangkas, sekaligus sebagai pemilik klub PB Kusuma Tangkas. Tetap semangat ya, karena saya hari ini akan berbagi ilmu lagi yang lebih detail. Jadi kalian simak dari awal sampai akhir, khususnya penjelasan saya. Jangan hanya melihat peragaannya, karena kalian tidak akan bisa mengerti kesalahannya. Oke? Jika di video yang terdahulu ada beberapa teknik badminton, khususnya yang memanfaatkan otot genggaman, otot brace, dan forearm, serta cara menyentakkannya. Saya ingatkan lagi ya, bagi kalian yang sudah mempunyai kekuatan otot brace, cukup lurus kemudian disentakkan. Bagi kalian yang belum kuat, maka harus dibantu dengan nekuk dulu brace-nya sebelum siku. Jadi yang pertama, kalau kalian kuat maka cukup begini kemudian diangkat. Begini diangkat. Di bawah pun juga seperti itu. Sudah ya. Yang kedua adalah ini ditekuk dulu. Brace-nya ditekuk dulu. Ini jika masih belum kuat tapi tidak terlalu lemah. Yang ketiga, kalau lemah maka ini harus ditekuk. Ya. Nah, sekarang koreksinya. Bagi para pemain badminton khususnya otodidak, biasanya mempunyai suatu keluhan, yakni kenapa pukulan saya tidak bisa keras. Saya akan tunjukkan kenapa pukulan kalian tidak bisa keras di area badan ke depan, jadi di area sini, tapi untuk mukul atas mungkin keras. Nah, itu kesalahannya adalah pada cara memegang raketnya. Ingat itu ya. Meskipun kalian sudah berlatih sesuai anjuran saya, misalnya latihan genggaman, ya, kemudian latihan brace, kemudian latihan forearm. Kalian kuat, cara memegangnya masih salah, maka pukulan kalian tidak akan bisa keras. Nah, saya akan tunjukkan beberapa kesalahan yang mungkin kalian lakukan sehingga berakibat pada pukulan kalian tidak sempurna. Yang pertama adalah cara memegang raket. Saya pernah beritahukan di beberapa video terdahulu, khususnya tentang basic, yakni cara memegang raket itu tidak ada yang salah. Jadi kalau ada yang bilang pegangan raketmu salah, itu enggak ada. Badminton itu cara memegang raket apapun itu boleh. Ada istilahnya American grip, ada England grip, ada bevel grip, dan seterusnya. Tidak ada yang salah, tetapi pada masing-masing itu mempunyai satu kelemahan. Jika kalian ingin sempurna di dalam badminton, kalian harus membiasakan diri menggunakan England grip. Saya ulangi lagi sejenak ya. England grip itu pada saat posisi raketnya miring begini, maka saat kalian memegang raketnya seperti berjabat tangan, hitamnya tangan ini, hitam ini, telapak hitam nih, ini harus menghadap ke atas. Ini, jadi posisi miring, hitamnya menghadap ke atas. Jadi tidak boleh posisi raket miring, tapi untuk hitamnya menghadap ke samping. Nih, ini salah.
Bukan salah sih, tapi tidak akan bisa mahir di badminton nantinya. Pada saat posisi raket miring, nih miring, hitamnya tangan kita itu tidak boleh menghadap samping, tapi harus menghadap atas. Nah, sehingga untuk ibu jarinya itu bisa lebih nyaman. Jelas ya? Jadi, kalau posisi raket miring, hitam tangan kita ini tidak boleh menghadap ke samping, tapi harus ke atas. Nah, patokannya bukan hanya tangan yang menghadap ke atas. Misal gini, ini raketnya miring loh ya, ingat ya. Kalau raketnya seperti ini, kemudian hitamnya, Coach, hitam saya sudah menghadap ke atas, tapi posisi raketnya tidur. Ini American grip. Gebuk kasur, biasanya otodidak yang belum pernah berlatih di klub, megangnya seperti ini. Ibu-ibu biasanya megangnya seperti ini. Saat tidur seperti ini, hitam tangan kita menghadap ke atas. Itu American grip. Kalau posisi ini miring, hitam menghadap ke atas. Ini England grip. Kalian akan bisa mahir di badminton kalau megangnya begini. Ingat itu ya. Nah, sekarang sudah tahu pegangannya. Kalau misal kalian tidak bisa melakukan pukulan keras, satu faktor pegangan. Kemudian kedua, memanfaatkan otot yang kalian punya itu dengan salah. Misalnya begini. Saya sudah berlatih otot wrist kuat, coach. Saya udah forearmnya kuat terukur seperti yang coach ajarkan. Tapi gerakannya salah, maka pukulan kalian tidak akan bisa bagus. Contoh, untuk yang di bawah, saya pernah ajarkan yang lalu ya. Kalian melakukan kesalahan pegangan seperti ini. Kalian menggunakan American grip. Kemudian kalian menggunakan nekuk wristnya. Wristnya kalian tekuk seperti ini. Kalau dilihat sekilas, sama kan? Seperti teknik yang saya ajarkan kemarin. Tapi ini tidak bisa keras. Kenapa seperti itu? Ini sudah ditekuk, coach. Sudah betul seperti ini, tapi kok tidak bisa keras? Perhatikan gerakannya. Gerakan kalian tidak bisa keras karena gerakan wrist kalian seperti narik gas motor. Nah, ini namanya narik gas motor. Ini yang membuat kalian tidak bisa mempunyai pukulan yang keras untuk bola-bola yang di area depan badan. Tidak boleh begini. Sekilas kah? Lihat lagi ya. Nah, sama kan? Ditekuk wristnya. Tapi ini tidak bisa keras. Yang betul adalah geraknya seperti ini. Nah, sudah ya untuk video yang lalu, jadi tidak boleh begini narik gas motor. Ingat. Ya. Satu, cara megang. Dua, menggunakan wristnya salah. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan pukulan yang keras tidak boleh menggunakan ayunan lengan. Baik itu melakukan pukulan smash ataupun yang lainnya. Khususnya di video tutorial badminton kali ini, saya tetap menunjukkan teknik badminton yang di area backhand untuk menindaklanjuti video-video yang terdahulu. Jadi untuk di bawah, tadi salah karena pegangannya begini, pegangannya American grip, kemudian geraknya wrist adalah menarik gas motor. Ini salah. Kedua, sekarang menggunakan siku. Siku ditekuk, kemudian begini. Sekilas kelihatan sama, tapi tetap tidak bisa keras karena megangnya seperti ini. Ya. Ketiga, kesalahannya adalah menggunakan ayunan berlebih. Ini udah ditekuk, kemudian ini diayun berlebih. Nah, ini salah. Meskipun nggak sampai di sini, misalnya begini. Nah, ini salah. Nggak harus sampai belakang, misal ini di atas begini aja salah. Jadi ini gerakan yang salah. Jadi tidak boleh sampai ke atas kepala. Cukup di sini saja. Terus cara megangnya harus betul. Ingat ya, jadi gerakan yang salah adalah satu. Nih, salah. Memanfaatkan wristnya, ini salah. Karena cara megangnya salah nih. Ya.
Kalau di samping, di backhand juga seperti itu. Beberapa video saya yang terdahulu ada subscriber yang bertanya kenapa backhand saya tidak bisa keras. Mungkin itu karena cara megangnya salah, penggunaan otot wrist-nya yang tidak maksimal karena menggunakan gerakan menarik gas motor. Yang kedua saya lanjutkan untuk di samping. Di samping kan geraknya hampir sama nih. Nah, gini. Tapi tetap tidak bisa keras. Kenapa? Meskipun begini raketnya miring, tapi hitamnya menghadap ke samping. Nah, ini rahasia atau cara yang kalian lakukan yang mungkin salah. Jadi tidak boleh hitamnya menghadap samping, meskipun sudah ditekuk, meskipun sudah pakai brace, tapi tetap tidak akan bisa keras. Ya. Di ayun pun berlebih juga tidak bisa keras. Ini yang biasanya salah. Ayun berlebih menggunakan gerakan brace yang menarik gas motor, cara memegangnya salah. 3 hal itu kompleks sudah lengkap membuat kalian tidak bisa melakukan pukulan yang sempurna. Apalagi kalau misalnya di depan net, kalian mau melakukan net kill. Ini nggak bisa, lihat nih. Nah, gerakan brace-nya ini yang salah. Jadi kalian tidak boleh menggunakan gerakan ini untuk brace-nya dan cara memegangnya juga harus diperhatikan. Bisa dipahami ya? Baiklah, kali ini saya akan tunjukkan peragaannya. Mungkin saya yang memperagakan atau atlet saya supaya kalian bisa tahu kesalahannya. Jadi kalau atlet saya atau saya yang memperagakan, bukan berarti saya atau atlet saya melakukan kesalahan, enggak. Saya akan menunjukkan bahwa bagi kalian yang mungkin otodidak atau para pelatih yang mempunyai atlet yang cara megangnya salah, segera betulkan supaya dia bisa cepat mahir di badminton. Oke? Baiklah, kali ini saya akan memperagakan gerakan biasanya dilakukan oleh otodidak yang salah. Ingat kesalahannya seperti tadi. Itu karena cara memegang dan cara memanfaatkan brace-nya. Mungkin kalian melakukan seperti ini. Ya, dari sini kemudian diungkit. Dari sini tetap nih gerakannya. Ini pegangannya seperti ini kan salah. Lagi gini. Ini salah. Ini juga salah. Meskipun ada bantuan siku, lagi. Meskipun ada bantuan siku, ini tetap salah, lagi. Ini, ya. Ketiga, kesalahannya dengan ayunan, lagi. Ini diayun, ini salah. Ini dengan brace, ini diayun ke atas, juga salah. Ini ditekuk, ini diayun ke atas, juga salah. Ingat itu ya, untuk pukulan atau teknik badminton yang ada di area bawah kita, di depan badan. Yang kedua, sekarang adalah di samping. Kesalahan kalian tidak bisa melakukan teknik badminton secara sempurna karena pegangan dan gerakan ayunan serta memanfaatkan kekuatan ototnya. Sekarang di samping sini. Yang ke satu, menggunakan ditekuk. Yuk, kok. Nah, ini salah. Meskipun ditekuk. Yang kedua, sekarang menggunakan siku, bantuan siku. Ingat ya, video badminton tutorial yang jilid 2, pakai bantuan siku. Yuk, siku, ini salah. Ini salah. Kemudian kesalahan yang ketiga menggunakan ayunan. Ditekuk pakai brace, diayun ke atas. Ditekuk pakai siku, diayun ke atas. Tekuk pakai brace, diayun ke atas. Kok pakai siku, diayun. Ini salah. Oke. Sekarang untuk yang di depan net. Di depan net kesalahannya sama, yaitu cara memanfaatkan brace-nya. Nah, lagi. Ini tekuk. Nah, ini salah. Lagi. Ini diayun juga salah. Ini tidak boleh sampai bawah. Ya. Ini ditekuk, ini juga salah. Ini meskipun ditekuk. Karena bergeraknya seperti ini. Jadi kalian harus bisa mengerti, meskipun kalian mempunyai kekuatan otot brace, otot genggaman maupun forearm yang kuat, tetapi kalau cara memegang dan tidak mengerti cara memanfaatkan otot tersebut, maka kalian tidak akan bisa melakukan teknik badminton secara sempurna. Sekarang untuk teknik yang belakang.
Untuk backhand, geraknya tidak boleh brace seperti ini. Kalau dilihat sekilas orang main, kalau kalian lihat dari situ, mungkin kelihatan betul kan? Nih, tapi gerak ininya yang salah. Saya begini, nah sepertinya betul, tapi geraknya salah, cara memegangnya salah. Sehingga pada saat mukul tidak akan bisa. Saya berikan contoh yang salah. Ini salah. Ini salah. Meskipun kena koknya, sini supaya kelihatan. Ya, di sini. Lagi. Jadi tidak boleh menggunakan brace yang ditekuk dengan gerakan menarik gas motor. Nah, itu tadi badminton teknik yang berkaitan dengan cara melakukan gerakan yang salah, khususnya pada gerakan brace, cara memegang, cara mengayun, dan sebagainya, sehingga kalian tidak mempunyai badminton teknik yang bagus. Ingat ya, 3 kesalahan tadi, saya ulangi lagi, yang ke-1 cara memegangnya, tidak boleh gebuk kasur atau American grip. Yang kedua, cara menggunakan otot brace-nya, tidak boleh menarik gas motor. Ketiga, ayunannya tidak boleh berlebihan. Ya, diingat baik-baik. Kalau kalian mendengarkan secara detail dari awal sampai akhir ini, maka saya yakin kalian akan mengerti kesalahan yang kalian lakukan selama ini, sehingga kalian tidak bisa melakukan teknik badminton yang bagus, khususnya teknik backhand di area depan badan kalian. Sekian dulu video badminton tutorial dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like atau bagikan kepada rekan-rekan kalian supaya banyak sekali para pemain di pelosok tanah air atau seluruh dunia yang bisa mengerti tentang kesalahan teknik badminton dan bisa mengerti secara detail mana yang betul. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Dan bagi kalian yang ingin berkonsultasi secara langsung, mendapat bimbingan langsung dengan saya 24 jam via WhatsApp, kalian patut untuk berlangganan atau join. Klik aja tombol join di samping tombol subscribe. Di situ nanti akan tertera nomor kontak saya yang bisa dihubungi 24 jam. Kalian akan saya pandu secara detail di situ. Baiklah, saya Kepala Pelatih PP Kusuma Tangkas sekaligus pemilik klub PP Kusuma Tangkas. Mohon izin, terima kasih.